Halo, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurfin Zaina. Di mata kuliah hukum pidana, kita akan bahas mengenai apa namanya pidana dan pemidanaan, gitu. Jadi pertemuan kali ini kita akan fokus memahami mengenai apa sih itu pidana dan juga pemidanaan, apa pengertian dari keduanya, pidana dan pemidanaan, kemudian penjelasan detailnya akan saya bahas lebih lanjut dalam slide berikut. Nah, sebelum kita beranjak, kita perlu melihat filosofi dan juga sejarah mengenai pemidanaan itu sendiri. Ada beberapa ahli yang mengatakan, termasuk Projo Dikoro, Van Stravandi, ada Simon yang saya rangkum dalam slide ini. Kalau menurut Projo Dikoro bahwa pidana itu berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa, kemudian dilimpahkan kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan begitu, karena harus dirasakan dan hal ini tidak sehari-hari saja dilimpahkan, tapi berdasarkan waktu tertentu. Nah, kalau menurut Van Straven ini, bahwa pidana itu adalah suatu kesengsaraan yang memang sengaja dibebankan kepada seseorang yang dipersilakan karena melakukan atau turut campur dalam suatu tindak pidana. Kalau Simon, dia mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran norma yang dengan keputusan hakim kemudian dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan telah bersalah. Jadi secara singkat, secara ringkas, bahwa pidana itu adalah suatu reaksi atas delik begitu, dan ini berwujud pada suatu nestapa atau kesengsaraan yang memang sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik itu atau siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi, suatu tindak pidana itu tidak sebagai suatu apa ya? Memang perasaan yang tidak enak yang sengaja diberikan oleh negara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Nah, kesimpulannya, pidana ini mengandung unsur-unsur demikian. Yang pertama, ada pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan. Yang kedua, dia diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau oleh instansi yang berkuasa. Yang ketiga, dia dibebankan atau ditimpakan kepada seseorang yang dipersilahkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang. Nah, kalau berdasarkan uraian ini kemudian, maka pidana itu merupakan suatu penderitaan yang dikenakan negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana tujuan pemidanaan, bagaimana objek dan sebagainya, kita perlu melihat aliran-aliran di dalam hukum pidana. Nah, aliran-aliran ini sebenarnya dia berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana positif yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia. Ini saya hanya mengumpulkan ada aliran klasik, neoklasik, dan juga modern. Untuk aliran-aliran selebihnya itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau untuk aliran klasik ini sebenarnya dia menitik beratkan kepada apa yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan pandangan bahwa melihat sesuatu dengan indeterminis mengenai kebebasan kehendak manusia, titik berat dari aliran ini adalah kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.
Jadi kalau secara ringkas gitu ya, aliran klasiknya ini fokusnya adalah kepada kesalahan. Dia fokus kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bahwa perbuatan itu diartikan secara abstrak dan dilihat hanya secara yuridis gitu ya, terlepas dari orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, pada masa permulaan timbulnya aliran klasik ini kemudian dia membentuk undang-undang yang ketat sekali dalam menentukan sanksi pidana. Karena hakim tidak punya kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis tindak pidana dan ukuran pemidanaannya, maka perumusan undang-undang ini dan perbuatan yang melawan hukum ini merupakan suatu titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana. Dia mengilhami atau menitik beratkan pidana sebagai hukuman. Karena pidana itu dianggap sebagai hukuman yang layak atau yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana. Ada satu tokoh namanya Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik Italia. Dia menyatakan bahwa sistem pidana itu harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Jadi kebebasan individu itu harus dibela sepenuhnya dan oleh sebab itu hakim harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Karena ada kebebasan individu kemudian yang harus dibela. Oleh sebab itu hakim harus diikat oleh sistem pidana yang tetap. Sehingga nantinya pemberlakuannya atau implementasinya itu secara objektif karena ada aturannya. Karena ada sistem yang mengaturnya. Jadi tidak bisa subjektif, tidak bisa serta-merta hakim itu bisa semena-mena mengubah atau menetapkan suatu pidana kepada individu itu. Karena dia juga punya hak kebebasan sebagai individu. Nah, pada masa awal aliran klasik memang dikenalkan sistem pidana itu ditetapkan secara pasti dan kaku. Seperti dapat dilihat dalam Kode Penal Prancis 1791, peranan hakim ini dalam menentukan kesalahan seseorang itu sangat dikurangi. Karena pidana yang ditentukan oleh undang-undang itu dia tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang didasarkan atas misalnya faktor usia, faktor keadaan jiwa si pelaku, latar belakang dan penyebab si pelaku melakukan kejahatan, dan tanpa memperhatikan sifat pribadi pelaku. Jadi ini sangat klasik sekali. Jadi dia hanya melihat apa yang salah, ya harus dihukum. Sekaku itu dalam melihat hukum. Nah, ada Jeremy Bentham juga dalam aliran klasik ini, sesuai dengan pandangan yang melihat diri si pembuat atau tipe dari Bourdieuis begitu, bahwa Bentham ini dapat memahami adanya pidana yang berat karena pengaruhnya yang memperbaiki atau pidana berat tersebut harus dapat diterima rakyat sebelum diterapkan. Jadi hukum pidana itu jangan digunakan sebagai suatu sarana pembalasan terhadap penjahat saja, tapi juga harus dipergunakan untuk mencegah kejahatan atau represif. Bentham ini dia mencoba untuk memperluas perhitungan secara hedonistik gitu dengan menyusun perundang-undangan yang matematik dalam tindakan pemidanaan. Jadi dia melihat ada unsur yang apa ya relevan dengan apa yang dilakukan oleh para penjahat ini. Jadi tidak hanya didasarkan pada pembalasan juga, tapi harus didasarkan pada edukasi masyarakat atau represi masyarakat gitu, agar tidak terjadi pengulangan kejahatan. Kemudian selanjutnya ada aliran neoklasik, disebut juga aliran sosiologis. Tadi kan dia tidak melihat unsur lain di luar unsur kesalahan, kan? Dia tidak melihat latar belakang dia melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangannya, aliran neoklasik ini dia mulai kompromis antara aliran klasik dan juga aliran modern.
Aliran klasik ini diterima sistem pidana dan hukum pidana itu hanya berdasarkan asas kesalahan atau Schuldstrafrecht. Dari aliran modern diterima suatu sistem tindakan-tindakan atau maatregelen yang melindungi masyarakat terhadap beberapa golongan penjahat tertentu. Nah, karena ada aliran yang klasik, kemudian dia memperlihatkan tabiat dan sifat pribadi penjahat, lingkungan maupun tempat penjahat hidup, dan melakukan perbuatannya sebagai faktor-faktor terjadinya kejahatan. Jadi prinsipnya suatu kenyataan bahwa aliran ini mempertimbangkan antara kesakitan dan juga kesenangan, juga melihat pandangan bahwa sebagai penjahat itu tidak serta-merta dia dapat dipidana dengan semena-mena. Dalam aliran ini mulai timbul alasan-alasan yang meringankan tindak pidana, meringankan pelaku tindak pidana. Aliran modern atau aliran positif atau positivisme tumbuh di abad 19, dia menitik beratkan kepada perhatian kepada orang yang melakukan tindak pidana, begitu. Melihat aliran ini mencari sebab-sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam yang dimaksudkan untuk mendekati, mempengaruhi, serta memperbaiki penjahat sebagai individu secara positif sepanjang dia masih bisa diperbaiki. Nah, menurut aliran ini, kemudian pemberian pidana atau tindakan itu dimaksudkan atau ditujukan untuk melindungi masyarakat yang ada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Aliran defense sosial secara aktif, dia ingin atau hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan rasionalisasi dari pelaku tindak pidana. Nah, prinsip rasionalisasi ini kemudian muncul rehabilitasi dari pelaku tindak pidana, yang mana bahwa pidana atau tindakan yang dikenakan kepada terpidana itu tidak mutlak harus diimbangkan atau disamakan atau disetimpalkan dengan tindak pidananya. Jadi tidak serta-merta harus berdasarkan teori pembalasan. Nah, biasanya kalau aliran positivisme ini fokusnya itu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tindak pidana, misalnya ada faktor lingkungan, ada faktor psikologi. Dia juga menitik beratkan kepada pidana ini sebagai pengobatan atau pidana dianggap sebagai pengobatan yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilaku mereka. Gitu. Nah, aliran modern, kebebasan hakim menentukan pidana jauh lebih besar daripada aliran klasik. Ini pandangannya cukup determinis karena dia beranggapan bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas. Nah, keputusan kehendak seseorang itu ditentukan oleh watak dan lingkungannya, sehingga ia memang tidak dapat dicela atas perbuatannya dan dinyatakan mempunyai kesalahan. Menurut pandangan determinis ini kemudian, kehendak seorang manusia itu pada hakikatnya selalu terpengaruh oleh kekuatan dari luar. Nah, nanti ada aliran-aliran seperti aliran utilitarianisme, aliran keadilan restoratif, itu yang mulai ada pergeseran, begitu kita akan bahas di edisi khusus yang bahas tentang aliran tersebut. Kemudian lanjut, karena kita sudah bahas secara kasar begitu mengenai aliran-aliran hukum pidana yang ada, ini kita bergeser melihat tujuan pemidanaan itu apa sih sebenarnya. Bahwa tujuan pemidanaan itu yang terus berkembang saat ini dari dulu
secara rasional ada namanya pembalasan atau revenge. Teori pembalasan yang sering kita gaung-gaungkan bahwa pidana sama dengan pembalasan. Karena tujuannya ya memang memuaskan pihak yang memang dendam, baik itu masyarakat maupun pihak yang menjadi korban kejahatan kepada pelaku tindak pidana. Nah, tujuan pemidanaan ini secara kuno gitu ya dilihat sebagai retribusi atau retribution, melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balance atau memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Ada dua tujuan tadi, pembalasan dan juga retribusi. Nah, tujuannya adalah memang penghukuman atau memberikan hukuman secara adil kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan mereka. Ada tujuan penjeraan yang ditujukan memang kepada pelanggar hukum itu sendiri, kepada mereka yang punya potensi menjadi penjahat, untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, dan perbaikan terhadap penjahat. Yang dewasa ini modern bahwa dia memperbaiki kondisi pemenjaraan dan mencari alternatif yang lain yang sifatnya bukan pidana, tapi juga memberikan pembinaan kepada pelanggar hukum. Nah, tujuan-tujuannya ini misalnya tujuan penghukuman tadi, tujuan pencegahan, mencegah tindak pidana terjadi di masa depan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Tujuan pemulihan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat akibat tindak pidana. Terus kemudian tujuan pengobatan, membantu pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilaku mereka dan menjadi anggota masyarakat kembali gitu, atau menjadi masyarakat yang lebih produktif, dan juga perlindungan masyarakat, bahwa tujuannya itu adalah melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana dan memastikan bahwa masyarakat memiliki keamanan dan juga ketertiban umum dengan pidana penjara tadi. Nah, pendekatan sebenarnya kalau kita melihat pendekatan pemidanaan itu ada pendekatan retributif, ada pendekatan rehabilitatif, dan juga ada pendekatan restoratif. Kalau retributif tadi seperti yang kita bahas bahwa dia menitik beratkan kepada penghukuman dan juga pertanggungjawaban atas kesalahannya. Kalau rehabilitatif, dia berfokus kepada pengobatan dan juga pemulihan pelaku tindak pidana. Kalau restoratif, dia menitik beratkan kepada pemulihan hubungan antara pelaku dan juga korban serta masyarakat di dalamnya. Ini pergeseran pendekatan pemidanaan itu sudah sampai ke tahap. Nah, kita beranjak ke teori tentang tujuan pemidanaan. Ada yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan ya seperti saya sebutkan tadi. Bahwa dalam teori absolut ini, semua orang yang melakukan kejahatan itu harus dipidana berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh pemerintah yang tidak bersyarat atas akal praktis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tuntutan pembalasan itu menjadi syarat untuk tujuan membenarkan dapat dijatuhkan pidana demi keadilan. Kalau Hegel nih bilang bahwa kejahatan itu sebagai pengingkaran hukum. Oleh karena itu, setiap kejahatan yang diperbuat harus ada keseimbangan nilai, bahwa persyaratan dipidananya penjahat itu berdasarkan keadilan dialektik. Jadi dalam teori
pembalasan ini. Barang siapa yang memberikan penderitaan kepada seseorang atau kepada masyarakat, maka dia juga harus menderita yang sama. Gitu. Apa yang dialami oleh korban, dia juga harus mengalaminya dalam bentuk penderitaan yang berupa penjara atau berupa pidana. Itu yang disebut sebagai teori pembalasan atau teori absolut. Bisa merampas kemerdekaannya dengan pidana penjara. Nah, pembalasan ini sebenarnya adalah penjatuhan pidana yang bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada penjahat. Jadi siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Dia tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat ditimbul karena dijatuhkan pidana. Tapi yang dilihat adalah masa lalu. Dia tidak melihat masa yang akan datang terpidana, misalnya haknya terampas, hak kemerdekaannya, hak bersuaranya, hak untuk berserikat dan lain sebagainya. Tapi dia menjatuhkan pidana itu untuk menjadikan si penjahat atau menjadikan pelaku pidana itu menderita atau sengsara. Nah, teori pembalasan ini secara praktik gitu ya, tidak punya relevansi, namun secara teori akademik masih ada relevansinya. Yang kedua, teori relatif atau teori nisbi. Teori ini bertitik pangkal pada bahwa alat pidana itu sebagai suatu alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Bahwa kejahatan itu tidak hanya diikuti dengan suatu tindak pidana saja, namun juga harus dipersoalkan tentang manfaatnya suatu tindak pidana bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri. Nah, teori ini dia tidak hanya melihat masa lampau, melainkan juga masa depan terpidana. Beda dengan teori klasik tadi. Tujuan pidana dia diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat itu tidak berulang kali atau prevensi. Nah, prevensi ini ada dua, ada umum, ada spesial. Dia hanya didasarkan atas gagasan bahwa dengan ancaman pidana atau penjatuhan pidana kepada penjahat, maka orang akan takut melakukan kejahatan. Jadi ada unsur ketakutan yang dibangun dalam hukuman pidana untuk memberikan efek jerah tidak hanya pada korban, tapi juga ketakutan kepada masyarakat apabila dia melakukan tindak pidana demikian, maka dia akan mendapatkan sanksi pidana yang serupa. Nah, kalau menurut fikih bahwa pidana ini merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yakni mencapai ketertiban umum. Bahwa tujuannya menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Tujuannya memang menakut-nakuti orang pidana ini. Karena barang siapa yang melakukan tindak pidana, maka dia mendapatkan sanksi pidana, yakni identik dengan pidana penjara. Pidana penjara otomatis kan merampas kemerdekaan seseorang, merampas hak seseorang untuk bebas gitu. Ketakutan ini yang memang sengaja dibangun dalam pemidanaan. Nah, ancaman pidana ini ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia. Artinya memang menakuti si penjahat agar dia tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, harapannya teori tujuan pidana relatif ini dia punya aspek untuk harapan bahwa ada unsur perampasan kemerdekaan yang diambil oleh negara kepada pelaku tindak pidana tersebut. Ini teori gabungan, menggabungkan. Jadi dia mendasarkan pidana atas dasar asas pembalasan dan juga asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Ada 3 golongan yang menitik beratkan kepada pembalasan, tata tertib masyarakat, dan juga menggabungkan keduanya dan menitik beratkan kepada pembalasan dan juga perlindungan masyarakat. Nah, itu singkat
mengenai pidana dan pemidanaan, karena ini masih pengantar awal begitu. Jadi untuk melihat bagaimana alur pidana dan pemidanaan, kemudian kerangka berpikir pidana dan pemidanaan itu seperti apa, begitu, teori pembalasan dan lain sebagainya. Itu sebagai pengantar kita sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan yang lebih detail lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas mengenai hukum pidana yang lebih spesifik dan lebih apa ya, kompleks begitu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.